Ketika putra saya yang berusia 35 tahun mengetahui bahwa saya mewarisi 150 miliar rupiah, istrinya dengan dingin menyatakan, orang tua itu tidak pantas mendapatkan uang sebanyak itu. Seharusnya itu milik kita. Mereka menuntut saya menyerahkan semuanya kepada mereka, mengklaim bahwa mereka lebih berhak. Setelah bertahun-tahun berkorban demi kebahagiaan mereka, saya menyadari sudah waktunya menunjukkan kepada mereka harga sebenarnya dari keserakahan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka menyesali setiap kata yang mereka ucapkan. Sebelum kita lanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Gelas kristal berdenting pelan saat Bima membersihkan piring makan malam. Gerakannya hati-hati di sekitar sisa-sisa pesta Natal kami. Tulang kalkun berkilau di bawah cahaya ruang makan yang hangat, dan Sari duduk di hadapan saya. Senyumnya masih tersungging, tetapi matanya menghitung sesuatu yang tidak bisa saya baca dengan jelas. Ayah, makan malam ini benar-benar luar biasa, kata Bima, menjaga keseimbangan 3 piring di tangannya. Saat itulah kejadian itu terjadi. Sikunya mengenai sudut tas kerja saya. Tas kulit itu terjatuh dari meja samping. Isinya berhamburan di lantai kayu. Dokumen hukum berserakan seperti daun yang gugur. Dan saya melihat wajah Bima berubah saat matanya tertuju pada lembar paling atas. Napasnya tersendat, tajam, terdengar jelas. 150. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Saya bergerak cepat, berlutut untuk mengumpulkan kertas-kertas itu, tetapi Sari sudah condong ke depan, lehernya memanjang untuk melihat. Lampu pohon Natal memantul dari kertas putih saat saya berusaha mengumpulkannya. Tangan saya tiba-tiba kikuk. Ayah. Suara Bima pecah seperti remaja. Apa itu? Apa yang saya baca tadi benar? Garpu Sari berdenting di piringnya saat dia meletakkannya dengan presisi bedah. Baca apa, sayang? Saya berdiri tegak, menekan dokumen-dokumen itu ke dada saya. Ini bukan urusan kalian. 150 miliar rupiah, kata Bima tergesa-gesa. Dokumen warisan itu menyebutkan 150 miliar rupiah. Hening yang menyusul terasa berat, seperti udara sebelum badai. Senyum palsu Sari akhirnya retak, memperlihatkan sesuatu yang lebih rakus di baliknya. Kakakmu? Tanyanya. Suaranya tiba-tiba lembut, menyelidik. Yang sudah meninggal. Saya mengangguk, kembali duduk di kursi dengan kertas-kertas kini aman di pangkuan saya. Hendra meninggal 3 bulan lalu. Proses warisannya selesai minggu lalu. Bima ambruk ke kursinya seolah kakinya melemas. 150 miliar. Ayah tidak pernah bilang apa-apa. Tangan Sari menyentuh lengan Bima. Jari-jarinya mengetuk lengan bajunya. Maksudku, kami tahu kakakmu sukses. Tapi, saya melipat kertas-kertas itu dengan hati-hati, sengaja. Hendra membangun perusahaan perangkat lunaknya dari nol. Menjualnya 2 tahun sebelum meninggal. Suara saya terdengar aneh di telinga sendiri. Jauh. Dia tidak pernah menikah. Tidak punya anak. Saya satu-satunya keluarganya. Mata Sari tidak pernah lepas dari dokumen di tangan saya. Itu luar biasa, Pak Wawan. Sungguh berkah untuk ayah. Kata ayah, menggantung di udara seperti asap. Bima menatap tangannya, dan saya bisa melihat roda-roda berputar di pikirannya. Tangan Sari mencengkeram lengan Bima lebih erat. Kukunya meninggalkan lekukan kecil di kain kemejanya. Ayah, kata Bima pelan. Ayah tidak membutuhkan semua uang itu. Maksudku, di usia ayah. Kata-kata itu menghantam saya seperti air dingin. Saya menatap putra saya, anak tunggal saya, anak yang saya besarkan sendirian setelah Wulan meninggal, dan melihat orang asing. Apa sebenarnya yang kamu usulkan? Tanya saya. Sari condong ke depan. Suaranya mengambil nada manis yang biasa dia gunakan saat menginginkan sesuatu. Kami keluarga, Pak Wawan. Keluarga harus saling mendukung, dan dengan Rina dan Jaka yang harus dipikirkan. Dia mengisyaratkan samar ke arah foto berbingkai cucu-cucu saya di atas perapian. Dana kuliah mereka, masa depan mereka.
Kami sangat membutuhkan bantuan. Tambah Bima lemah, tidak menatap mata saya. Saya meletakkan kertas-kertas di meja di antara kami. Gerakan saya sengaja. Uang itu baru tersedia. Saya belum memutuskan apa yang akan dilakukan dengan itu. Tapi pasti ayah tahu bahwa berbagi adalah hal yang benar, kata Sari. Topeng manisnya mulai retak. Kami masih muda. Kami punya mimpi, rencana. Kami bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan itu. Jam dinding di lorong berdentang pukul 9. Nada dalamnya menandai waktu yang tiba-tiba terasa berharga. Saya menatap putra dan menantu saya, benar-benar menatap mereka, dan sesuatu yang dingin mengendap di dada saya. Ini bukan percakapan makan malam yang pantas, kata saya akhirnya. Tawa Sari tajam, rapuh. Uang selalu menjadi percakapan yang pantas jika menyangkut keluarga. Bima mengangguk, menemukan suaranya lagi. Sari ada benarnya. Ayah, kami sedang berjuang sementara ayah hidup nyaman. Mungkin sudah waktunya memikirkan masa depan cucu-cucumu. Saya berdiri perlahan, sendi saya protes. Kertas-kertas itu berkerut saat saya mengumpulkannya. Kurasa kita harus selesai membersihkan. Kalian menginap malam ini, bukan? Kamar tamu di atas sudah siap. Sari dan Bima saling bertukar pandang. Cepat, penuh makna yang baru mulai saya pahami. Tentu saja kami menginap, kata Sari. Kami masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Saya menuju kamar tidur. Dokumen-dokumen itu saya genggam erat, meninggalkan mereka untuk menyelesaikan piring-piring. Di belakang saya mendengar percakapan berbisik mereka dimulai lagi, penuh semangat dan rakus. Rumah tiba-tiba terasa sangat kecil. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit saat jam digital memancarkan cahaya hijau di seluruh ruangan. Pukul 23.43, 4 jam sejak makan malam berakhir, dan tidur terasa sejauh bulan di luar jendela saya. Rumah tua itu berderit di sekitar saya, menyesuaikan diri dengan dinginnya Desember. Di atas kepala saya, langkah kaki bergerak di lantai kamar tamu, pelan tapi sengaja. Lalu suara-suara samar melalui langit-langit tipis yang tidak pernah diisolasi dengan baik. Awalnya saya mencoba mengabaikannya. Mereka sudah menikah. Mereka perlu bicara. Tapi suara Sari memotong papan lantai dengan nada yang membuat saya duduk tegak. Orang tua itu tidak pantas mendapatkan 150 miliar rupiah. Darah saya membeku. Saya menahan napas, berusaha mendengar lebih banyak. Sari, kecilkan suaramu, bisik Bima, nyaris tak terdengar. Dia sudah tidur, Bima. Dan aku benar. Dia telah menyia-nyiakan seluruh hidupnya menjadi orang biasa, bekerja di pekerjaan teknik yang membosankan, tinggal di rumah kecil ini. Suara Sari penuh dengan penghinaan. Kita masih muda. Kita benar-benar bisa melakukan sesuatu dengan uang itu. Papan lantai berderit saat dia mondar-mandir. Saya menekan telinga ke langit-langit. Jantungan saya berdebar di tulang rusuk. Mungkin kamu benar, kata Bima, dan 4 kata itu menghancurkan sesuatu di dalam dada saya. Dia agak pelit dengan uang akhir-akhir ini. Ingat saat kita minta bantuan untuk cicilan mobil? Dia bersikap seolah kita meminta dunia. Pelit. Putra saya menyebut saya pelit. Saya mencengkeram spray begitu keras, hingga buku-buku jari saya memutih. Tepat sekali. Suara Sari semakin kuat, lebih percaya diri. Kita berjuang sementara dia duduk nyaman. Warisan itu seharusnya dibagi. Kita lebih berhak daripada dia. Tapi bagaimana kita meyakinkannya? Tanya Bima. Kamu lihat bagaimana reaksinya malam ini. Serahkan itu padaku. Nada Sari menjadi penuh perhitungan. Pria seusianya bisa dipengaruhi, terutama saat mereka kesepian. Dia berhenti, dan saya mendengar dia duduk di tempat tidur di atas saya. Dan jika bujukan lembu tidak berhasil, kita punya opsi. Opsi apa? Tanya Bima. Opsi hukum. Pikirkan. Dia semakin tua. Mungkin tidak berpikir jernih. Kita bisa mempertanyakan kondisi mentalnya.
Klaim pengaruh yang tidak semestinya dari Hendra. Ada preseden hukum. Tangan saya mulai gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang begitu murni hingga terasa seperti es di pembuluh darah saya. Aku tidak yakin, Sari. Itu terasa ekstrim. 150 miliar, Bima. Itu kekayaan ekstrim untuk seseorang yang mungkin akan mati dalam 10 tahun. Kekejaman santainya menghantam saya seperti pukulan fisik. 10 tahun. Itu saja waktu yang dia kira saya miliki. Dan bahkan itu terasa terlalu lama baginya. Kita bisa melunasi rumah, beli mobil baru, pergi ke Eropa seperti yang selalu kita bicarakan. Lanjut Sari, suaranya kini melamun. Rina dan Jaka bisa sekolah di sekolah swasta. Kita benar-benar bisa hidup. Bagaimana jika dia menolak lagi? Tawa Sari lembut dan berbahaya. Dia tidak akan. Percayalah, aku tahu cara menangani pria seperti ayahmu. Dia sudah terlalu lama sendirian. Dia rentan. Sedikit rasa bersalah karena tidak ada untuk cucunya. Beberapa air mata tentang kesulitan keuangan kita. Dia akan luluh. Di atas saya, pegas tempat tidur berderit saat Bima bergabung dengannya. Kamu benar-benar berpikir kita lebih berhak atas uang itu daripada dia? Tanyanya. Aku tahu kita lebih berhak. Apa yang akan dia lakukan dengan itu? Duduk di rumah ini dan menghitungnya. Kita punya seluruh hidup di depan kita. Dia sudah mendapat kesempatannya. Jam menunjukkan pukul 00.17 saat suara mereka akhirnya mereda menjadi bisikan. Lalu hening. Saya berbaring di sana hingga fajar menyelinap melalui tirai, memproses setiap kata, setiap penolakan santai terhadap nilai saya, setiap perhitungan dingin tentang kematian saya. Saat saya mendengar mereka bergerak di atas saya sekitar pukul 7, sesuatu yang mendasar telah berubah di dalam diri saya. Ayah yang penuh kasih, yang telah mengorbankan segalanya untuk putra yang tidak tahu terima kasih, telah pergi. Di tempatnya duduk seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seorang pria tanpa apa-apa lagi untuk kehilangan dan 150 miliar alasan untuk melawan. Saya bangun dan membuat kopi. Gerakan saya tepat dan metodis. Dapur dipenuhi aroma kaya, dan saya duduk di meja kecil, menunggu mereka turun. Mereka pikir mereka mengenal saya. Mereka pikir saya lemah. Mereka akan segera belajar betapa salahnya mereka. Uap naik dari cangkir kopi saya di bawah cahaya pagi, tetapi saya tidak bisa merasakan apa-apa. Dapur terasa berbeda, lebih kecil, seolah dinding-dindingnya mendekat selama malam. Di atas saya mendengar Sari dan Bima bergerak. Suara mereka pelan dan penuh konspirasi. Saya menutup mata dan membiarkan diri mengingat kamar rumah sakit Wulan 10 tahun lalu. Mesin-mesin berdetak dengan ritme stabil sementara saya memegang tangannya yang dingin. Dia sekarat, dan kami berdua tahu itu. Tapi Bima hanya mengunjungi 2 kali dalam 3 minggu. Jaga Bima, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi jangan lupa hidup untuk dirimu sendiri, Wawan. Saya berjanji akan melakukannya. Kebohongan lain yang saya katakan pada diri sendiri. Saat Wulan meninggal, Bima terlalu terpukul untuk membantu dengan pengaturan pemakaman. Saya memilih peti mati, menulis obituari, mengatur upacara. Dia muncul dengan setelan kusut, mata kering, dan pergi segera setelah pemakaman untuk memproses bersama Sari. Saya berduka sendirian. Sebelum itu, kuliah. 4 tahun bekerja 80 jam seminggu di firma teknik, mengambil setiap shift lembur, setiap proyek akhir pekan, 800 juta rupiah dalam pinjaman pelajar yang saya tanda tangani bersama. Lalu saya bayar sendiri saat Bima tidak bisa menemukan pekerjaan tetap setelah lulus. Dia lulus dengan predikat summa cum laude dan berterima kasih kepada profesornya, pacarnya, kelompok studinya. Dia lupa menyebut saya dalam pidatonya. Saya menonton dari baris belakang, bangga dan tak terlihat. 5 tahun lalu, rumah yang disewa Bima dan Sari, apartemen sempit, selalu mengeluh tentang tetangga yang berisik dan dinding tipis. Sari menjatuhkan petunjuk tentang kepemilikan rumah seperti remah-remah roti, membawa saya tepat ke tempat yang dia inginkan.
Kalau saja kami punya bantuan untuk uang muka. Dia menghela napas. Pasar sangat kompetitif. Saya mencairkan rekening investasi pensiun saya, 1,5 miliar rupiah. Jaminan saya, masa depan saya, diserahkan agar mereka bisa punya meja dapur granit dan garasi 2 mobil. Sari mengucapkan terima kasih sekali, lalu segera mulai mengisyaratkan tentang uang untuk furnitur. Saya terus menyewa tempat tinggal 1 kamar, sementara mereka mengadakan pesta makan malam di rumah luas mereka. Tapi pengorbanan sehari-hari lebih menyakitkan daripada yang besar. 20 juta sebulan dalam pinjaman darurat yang tidak pernah dibayar kembali. Menjaga anak gratis setiap akhir pekan sementara mereka pergi ke restoran mahal yang saya tidak mampu. Berbelanja bahan makanan untuk keluarga mereka selama periode pengangguran Bima yang sering, perbaikan mobil, tagihan medis, dana liburan. Saya seperti ATM dengan detak jantung. Bulan lalu, Bima mengeluh bahwa rumah saya terlalu kecil untuk acara keluarga. Sari memutar mata pada hadiah Natal saya, barang-barang praktis yang saya tabung berbulan-bulan untuk membelinya. Ayah selalu memberikan hadiah yang membosankan, katanya kepada saudarinya di telepon. Tidak tahu saya mendengarkan dari dapur. Saya membuka mata dan menghitung di kepala. 35 tahun pengorbanan. Kuliah, rumah, dukungan bulanan, darurat, hadiah, pengasuhan, belanjaan, lebih dari 4 miliar rupiah. Seluruh tabungan saya, pensiun saya, masa depan saya, semua diberikan dengan bebas kepada putra yang menyebut saya pelit. Wulan pasti malu dengan apa yang telah menjadi Bima, tapi dia lebih malu pada saya karena memungkinkannya. Saya menciptakan monster ini dengan terlalu murah hati, dengan mengajarkan Bima bahwa cinta berarti uang, bahwa keluarga berarti mengambil tanpa memberi kembali. Sekarang mereka juga menginginkan warisan kakak saya. 150 miliar rupiah yang tidak pernah mereka perjuangkan, tidak pernah mereka pantas. Kopi saya sudah dingin di tangan. Sinar matahari menerangi foto Wulan di meja dapur. Senyumnya terlihat sedih di cahaya pagi. Kecewa. Saya mendengar langkah kaki di tangga. Tumit Sari berdenting di kayu. Langkah Bima lebih berat di belakangnya. Mereka turun untuk sarapan, siap melanjutkan percakapan tadi malam. Tapi pria yang mendengar rencana mereka bukan lagi pria yang membesarkan putra yang tidak tahu terima kasih. Ayah yang murah hati dan naif itu telah mati di suatu tempat antara tengah malam dan fajar. Di tempatnya duduk seseorang yang lebih keras. Seseorang yang akhirnya belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah eksploitasi. Saya menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk bertemu keluarga saya, mungkin untuk terakhir kalinya. Mereka pikir mereka akan memanipulasi seorang pria tua yang kesepian. Mereka akan bertemu dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya. Sari memasuki dapur saya seolah dia pemiliknya. Tumitnya berdenting di linoleum dengan presisi tajam. Dia berpakaian dengan hati-hati, sweater biru lembut yang membuat matanya tampak polos. Rambutnya ditarik ke belakang untuk menunjukkan kerentanan. Dia sedang mempersiapkan perang. "Selamat pagi, Pak Wawan," katanya. Suaranya manis seperti madu. "Ayah bangun pagi." Bima berjalan di belakangnya, menghindari mata saya. Bahunya membungkuk, defensif. Seperti anak laki-laki yang ketahuan mencuri dari toples kue. "Tidak bisa tidur?" kata saya sederhana, menunjuk ke teko kopi. "Silakan ambil sendiri." Sari menuang 2 cangkir. Gerakannya anggun dan sengaja. Rumah besar ini pasti terasa sepi kadang-kadang. Semua kamar kosong ini, hanya ayah yang bergerak di sekitar. Saya menyeruput kopi dan tidak mengatakan apa-apa. "Kami sudah berpikir," lanjutnya, duduk di kursi di hadapan saya. "Tentang tadi malam, tentang warisan ayah." "Oh ya." Bima akhirnya menatap mata saya, lalu cepat menoleh. "Sari ada benarnya, ayah. Tentang keluarga, tentang berbagi berkah." Tangan Sari menyentuh lengan Bima, jari-jarinya membelai dengan penuh semangat. "Kami tidak meminta sedekah, Pak Wawan. Kami bicara soal tanggung jawab keluarga." Ayah membesarkan Bima untuk bekerja keras membangun masa depan. Tapi kadang bahkan orang yang bekerja keras perlu bantuan.
Saya meletakkan cangkir dengan hati-hati. Bantuan seperti apa yang kalian pikirkan? Senyum Sari melebar. Predator. Yah, ayah tidak benar-benar membutuhkan 150 miliar rupiah, bukan? Maksudku, di usia ayah, untuk apa semua uang itu? Itu bukan urusan kalian. Manis di suaranya mulai retak. Tapi itu urusan kami, Pak Wawan. Kami keluarga, dan keluarga saling menjaga. Bima condong ke depan, menemukan keberaniannya. Ayah, pikirkan Rina dan Jaka. Dana kuliah mereka, masa depan mereka. Tidakkah ayah ingin membantu cucu-cucu? Saya sudah membantu mereka sepanjang hidup mereka. Saya sudah membantu kalian berdua selama puluhan tahun. Topeng Sari sedikit tergelincir. Tentu, ayah membantu sedikit di sana-sini, tapi ini berbeda. Ini uang sungguhan. Uang yang mengubah hidup. Untuk siapa? Untuk kami semua. Suaranya meninggi. Lalu dia menahan diri, memaksakan senyum kembali. Kami masih muda, Pak Wawan. Kami punya mimpi, rencana. Kami benar-benar bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan warisan itu. Saya berdiri perlahan, berjalan ke jendela yang menghadap ke halaman belakang kecil saya. Pagi Desember kelabu dan dingin, sesuai dengan suasana hati saya. Kalian tahu apa yang saya pikir, kata saya tanpa menoleh. Kalian berdua percaya kalian lebih berhak atas uang kakak saya daripada saya. Hening di belakang saya begitu nyaring. Itu bukan. Bima mulai bicara. Ya, memang begitu. Saya berbalik menghadap mereka. Kalian pikir saya terlalu tua, terlalu biasa, terlalu membosankan untuk pantas mendapatkan 150 miliar? Kalian pikir saya akan membiarkannya mengendap di bank sementara kalian bisa menjalani mimpi kalian? Sari kehilangan kendali. Yah, bukankah begitu? Apa yang akan ayah lakukan dengan itu, Pak Wawan? Membeli rumah lebih besar? Keliling dunia? Ayah tidak pernah menginginkan apa-apa. Mungkin karena saya menghabiskan 35 tahun menginginkan sesuatu untuk putra saya. Bima tersentak seolah saya menamparnya. Kami pantas mendapatkan sebagian dari uang itu. Lanjut Sari, suaranya mengeras. Kami berjuang sementara ayah hidup nyaman. Kami yang punya anak kecil dengan masa depan yang harus dibangun. Ayah hanya akan menimbunnya seperti orang kikir tua. Berdasarkan apa kalian pantas mendapatkannya? Tanya saya pelan. Berdasarkan fakta bahwa kami keluarga, bentaknya. Berdasarkan fakta bahwa kami muda dan penuh potensi, bukan tua dan tidak berguna. Kata-kata itu menggantung di udara seperti gas beracun. Mata Bima melebar, menyadari istrinya telah kelewatan. Sari, bisiknya, tapi dia sudah tidak peduli lagi dengan Topeng. Itu benar, bukan? Apa yang akan dia lakukan dengan 150 miliar selain menghitungnya? Kami bisa benar-benar menggunakannya. Saya kembali ke meja, gerakan saya tenang dan terukur. Jadi itu yang kalian berdua pikirkan? Bahwa saya tua dan tidak berguna? Bima tidak bisa menatap saya. Ayah, itu bukan maksudnya. Ya, memang begitu. Saya duduk di hadapan mereka. Dan kamu setuju dengannya, bukan, nak? Kamu pikir kamu lebih berhak atas uang kakekmu daripada ayahmu? Mungkin memang begitu, kata Bima pelan. Dan itulah kebenarannya. Akhirnya diucapkan di siang hari. Sari meraih tangan saya di atas meja. Pak Wawan, tolong pikirkan cucu-cucu ayah. Pikirkan masa depan mereka. Jangan egois. Saya menarik tangan saya. Egois. Kami akan menentang ini secara hukum jika perlu, kata Sari, keputusasaan merayap ke suaranya. Ayah semakin tua. Mungkin tidak berpikir jernih. Hendra mungkin mempengaruhi ayah dengan cara yang tidak seharusnya. Saya berdiri, kursi saya menggesek lantai. Keluar. Mereka membeku. Pak Wawan, ayah tidak serius, kata Sari.
Keluar dari rumah saya sekarang. Mulut Sari terbuka lebar. Ayah tidak bisa serius. Kemas barang kalian dan pergi, kalian berdua. Bima setengah berdiri dari kursinya. Ayah, tolong, mari kita bicara secara wajar. Tidak ada yang wajar dari apa yang kalian minta. Tidak ada yang wajar dari apa yang kalian pikir kalian pantas. Saya berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalian punya 10 menit. Saya menonton dari jendela saat mereka memasukkan barang-barang mereka ke mobil. Wajah Sari memelintir dengan kemarahan. Bima terlihat bingung dan hilang. Sari membanting pintu mobilnya cukup keras untuk menggetarkan jendela. Saat mereka pergi, kata-kata Sari terdengar kembali melalui jendela mobil yang terbuka. Ini belum selesai, orang tua egois. Saya berdiri di rumah kosong saya, dikelilingi keheningan, dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Mereka memulai perang yang tidak bisa mereka menangkan. Saya berjalan ke meja dan mengambil ponsel, menggulir kontak hingga menemukan yang saya cari. Firma Hukum Hartono dan rekan. Sudah waktunya membuat beberapa panggilan. 3 minggu keheningan yang diberkati membuat saya percaya mereka telah menerima kekalahan. Saya duduk di kursi favorit saya, membaca koran pagi dengan kopi mengepul di samping, ketika bel pintu menghancurkan kedamaian saya. Pria di pintu mengenakan seragam rapi dan membawa papan klip penuh dengan kertas yang tampak resmi. Pak Wawan Santoso. Ya. Dokumen hukum memerlukan tanda tangan Anda. Dia mengulurkan papan klip dengan efisiensi terlatih. Tanda tangan di sini, silakan. Tangan saya sedikit gemetar saat menandatangani. Amplop itu terasa berat, penuh firasat. Saya menonton mobilnya menghilang di jalan sebelum menutup pintu. Di dalam amplop, kop surat hukum memantul cahaya. Petisi untuk penetapan ketidakmampuan menatap saya dengan huruf tebal. Penglihatan saya kabur saat membaca lebih lanjut. Pemohon Bima R. Santoso dan Sari M. Santoso dengan ini meminta pengadilan terhormat ini untuk menetapkan bahwa responden Wawan D. Santoso tidak memiliki kapasitas mental untuk mengelola urusan keuangannya. Kata-kata itu berputar di halaman. Demensia. Keputusan irasional. Tidak mampu mengelola urusan. Mereka mencoba membuat saya dinyatakan tidak kompeten secara mental. Saya ambruk ke kursi dapur, menyebarkan dokumen di meja dengan tangan gemetar. Tanggal sidang menatap saya, 8 Februari 2025. Kurang dari 3 minggu lagi. Terlampir adalah pernyataan saksi dari tetangga yang hampir tidak saya kenal. Mengklaim mereka mengamati perilaku mengkhawatirkan dan tanda-tanda penurunan kognitif. Ibu Ratna, dari 2 rumah di sebelah, konon melihat saya berbicara sendiri di halaman dan lupa mengambil surat selama berhari-hari. Saya tidak pernah berbicara dengan Ibu Ratna selain salam sopan. Bukti medis berasal dari Dr. Putri Wijaya, yang mengklaim saya menunjukkan tanda-tanda signifikan demensia selama konsultasi yang tidak pernah saya hadiri. Menurut laporannya, saya bingung tentang konsep keuangan dasar dan tidak bisa mengingat peristiwa terbaru. Tangan saya mengepal. Mereka memalsukan segalanya. Tetapi pukulan terkejam ada di halaman 4. Pemohon telah mengamankan aset responden senilai 5 miliar rupiah, sambil menunggu penetapan pengadilan ini untuk mencegah kerugian keuangan lebih lanjut. Mereka telah membekukan 5 miliar rupiah dari uang saya, rekening giro, tabungan, portofolio investasi, terkunci berdasarkan kebohongan. Saya membaca petisi itu 3 kali. Setiap kali membaca meningkatkan kemarahan saya. Mereka tidak hanya mencoba mencuri warisan saya. Mereka mencoba menghancurkan kemerdekaan saya, martabat saya, identitas saya sebagai manusia yang kompeten. Telepon terasa dingin di telinga saya saat saya menghubungi firma Hukum Hartono dan rekan. Santi, ini Wawan Santoso. Saya butuh bantuan segera. Wawan, ada apa? Suaramu terdengar. Mereka mencoba membuat saya dinyatakan tidak kompeten secara mental. Saya punya dokumen hukum di depan saya yang sepenuhnya palsu. Jeda. Lalu suara Santi, tajam dan profesional. Jangan katakan apa-apa lagi melalui telepon. Bisa ke kantor saya dalam 1 jam.
Saya akan ada di sana dalam 30 menit. Saya mengumpulkan dokumen. Tangan saya kini stabil dengan tujuan. 3 minggu lalu, saya pikir hal terburuk yang bisa dilakukan putra saya adalah menuntut uang saya. Saya naif. Mereka ingin mencabut segala yang membuat saya manusia. Saat saya mengemudi menuju kantor hukum, satu pikiran bergema di benak saya. Jika mereka ingin bermain kotor, mereka baru saja mengajari saya aturannya. Tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka pikir mereka melawan seorang pria tua yang bingung. Mereka akan menemukan bahwa mereka telah menyatakan perang pada seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan dan 150 miliar alasan untuk melawan. Saya tiba di firma hukum Hartono dan rekan 15 menit lebih awal, membawa map kulit yang saya atur selama malam tanpa tidur. Kantor Santi Hartono berbau kulit dan kopi. Dindingnya dipenuhi buku hukum yang tiba-tiba terasa seperti senjata di gudang senjata saya. Tunjukkan semuanya, kata Santi, duduk di belakang mejanya dengan kacamata baca di hidung. Saya membuka map dengan metodis. Laporan bank selama 5 tahun. Setiap transaksi didokumentasikan dan dikategorikan. Portofolio investasi menunjukkan pengelolaan cerdas yang konsisten. Rekam medis dari pemeriksaan tahunan saya. Alis Santi terangkat saat dia membolak-balik halaman. Wawan, catatan keuangan ini sangat rapi. Performa portofoliomu lebih baik dari yang dicapai kebanyakan manajer dana. Sekarang lihat petisi mereka. Dia membandingkan dokumen-dokumen itu. Ekspresinya menggelap. Dr. Putri Wijaya ini, saya belum pernah mendengarnya. Biar saya cek database Dewan Medis. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard. Dia bukan dokter bersertifikasi geriatri. Dia dokter anak di Bandung. Rahang saya menegang. Teman sekamar Sari di kuliah. Saya ingat dia dari pernikahan mereka. Dan pernyataan saksi ini. Santi mengeluarkan kaca pembesar, memeriksa tanda tangan. Wawan, lihat tulisan tangan ini. Lingkaran pada huruf G, kemiringan huruf. Tanda tangan ini ditulis oleh orang yang sama. Sari selalu punya tulisan tangan khas. Terlalu banyak lingkaran. Santi bersandar di kursinya. Ini bukan sekadar kasus lemah. Ini penipuan. Tapi kita perlu menanggapi dengan agresif. Saya ingin kamu dievaluasi medis segera untuk menangkal klaim mereka. 2 jam kemudian, saya duduk di hadapan Dr. Made Hartono di Pusat Medis Surabaya. Dia teliti, profesional, dengan mata ramah yang mengingatkan saya pada ayah saya sendiri. Saya akan memberikan tes kognitif komprehensif. Jelasnya. Memori, penalaran, pemecahan masalah, kemampuan matematika, semua aspek. Tes itu terasa seperti senam mental. Pengenalan pola, asosiasi kata, perhitungan matematis, penilaian memori jangka pendek dan panjang. Saya mendapati diri saya menikmati tantangan itu. Pikiran teknik saya mengklik masalah dengan presisi yang belum saya rasakan selama bertahun-tahun. Wawan, kata Dr. Made, meninjau hasil saya, fungsi kognitifmu tidak hanya normal untuk usiamu. Ini luar biasa. Skor memori kerjamu ada di persentil ke-95. Saya akan dengan senang hati bersaksi bahwa kamu lebih tajam dari kebanyakan orang berusia 40 tahun yang saya evaluasi. Kembali di kantor Santi, dia menyebarkan hasil medis saya di samping petisi palsu. Ini sempurna, Wawan. Kasus mereka bukan hanya lemah. Ini menghina siapapun dengan pelatihan hukum. Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan tangkapan layar yang saya ambil semalaman. Saya merekam beberapa percakapan dengan Bima dan Sari selama 2 tahun terakhir. Jawa Timur adalah wilayah persetujuan satu pihak. Mata Santi berbinar. Percakapan seperti apa? Sari membahas uang saya, menyebut saya pelit karena tidak memberikan lebih banyak. Bima setuju dengannya. Membicarakan apa yang akan mereka lakukan dengan warisan saya. Dan malam setelah Natal, saya merekam mereka melalui langit-langit, merencanakan seluruh skema ini. Wawan, kamu baru saja memberi saya semua yang kita butuhkan untuk tidak hanya membatalkan petisi mereka, tapi juga mengajukan tuduhan kriminal atas penipuan dan pelecehan terhadap lansia.
Dia mengeluarkan buku catatan hukum, menulis dengan cepat. Kami ajukan mosi untuk membatalkan dengan prasangka sebelum pukul 17 hari ini. Besok pagi, kami ajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik dan laporkan penipuan ke kantor jaksa wilayah. Di akhir minggu, mereka akan memohon maafmu. Saya berdiri untuk pergi, merasa lebih ringan dari yang saya rasakan selama berminggu-minggu. Santi, ada satu hal lagi. Saya ingin menagih setiap pinjaman yang pernah saya berikan kepada Bima. 35 tahun dukungan keuangan, sebagian besar didokumentasikan sebagai pinjaman, bukan hadiah. Santi tersenyum, predator dan puas. Berapa jumlahnya? 4,12 miliar rupiah dengan bunga. Kami berjabat tangan di luar gedung kantornya. Saya akan ajukan tanggapan kami sebelum pukul 17 hari ini, katanya. Besok saat ini, mereka akan sadar mereka memilih pertarungan yang salah. Saya berjalan ke mobil dan mengeluarkan ponsel, menggulir ke nomor Bima. Jari saya melayang di atas nomor itu sebentar. Lalu saya menyimpan ponsel tanpa menelpon. Biarkan mereka berpikir mereka menang sedikit lebih lama. Perangkap sudah disiapkan. Sekarang saya hanya perlu menunggu mereka masuk ke dalamnya. Kembali ke rumah dari kantor hukum, saya melonggarkan dasi dengan kepuasan mendalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasa memegang kendali. Saya pergi ke kantor rumah, kamar cadangan yang diubah, tempat saya mengelola anggaran dan merencanakan proyek selama 30 tahun, dan menyalakan komputer. Cahaya layar menerangi wajah saya saat saya membuka spreadsheet Excel baru. Di bagian atas, saya mengetik, proyek keadilan. Latar belakang teknik saya mengajarkan bahwa setiap masalah kompleks bisa dipecah menjadi komponen yang bisa dikelola. Situasi ini tidak berbeda. Saya membutuhkan analisis data dan pendekatan sistematis. Saya mulai dengan yang saya tahu terbaik, angka, kolom A, tanggal, kolom B, jumlah, kolom C, tujuan, kolom D, pinjaman atau hadiah. 35 tahun dukungan keuangan untuk Bima tersebar di layar dalam baris-baris rapi. Biaya kuliah, 450 juta rupiah. Biaya hidup selama kuliah, 350 juta rupiah. Pinjaman darurat pasca kelulusan, 670 juta rupiah. Uang muka rumah, 1,5 miliar rupiah. Dukungan bulanan, 720 juta rupiah selama 3 tahun. Totalnya membuat saya terdiam. 4,12 miliar rupiah. Hampir setengah triliun rupiah yang saya berikan kepada putra yang menyebut saya pelit. Tapi pola-pola itu lebih mengungkap daripada jumlahnya. Setiap hadiah besar diikuti dalam beberapa bulan oleh permintaan lain. Setiap kali saya bilang ya, permintaan mereka semakin besar. Saya telah memberi makan kecanduan mereka pada uang saya, dan seperti kecanduan apapun, itu membutuhkan dosis yang semakin besar. Saya membandingkan tanggal-tanggal dengan catatan kalender saya. Selama periode pengangguran Bima tahun lalu, ketika mereka mengaku miskin, saya menemukan bukti dia bekerja konstruksi 3 hari seminggu. Ketika Sari mengklaim mereka tidak mampu membeli perlengkapan sekolah Rina, saya menemukan dia memposting foto liburan spa akhir pekan. Mereka tidak hanya berbohong baru-baru ini, mereka berbohong selama bertahun-tahun. Saya membuka spreadsheet kedua, penilaian kerentanan. Kelemahan Sari jelas. Kehadirannya di media sosial mengungkapkan segalanya. Kebutuhan putus asa akan status dan pengakuan. Dia terus-menerus memposting tentang pembelian mahal, liburan eksotis, pakaian desainer. Seluruh identitasnya dibangun untuk tampak sukses di hadapan kelompok temannya. Kelemahan Bima lebih dalam. Dia tidak pernah belajar melawan siapapun, terutama Sari. Pekerjaan konstruksinya musiman dan tidak teratur. Tanpa dukungan keuangan saya, gaya hidup mereka akan runtuh dalam hitungan bulan. Tapi kerentanan terbesar mereka adalah rasa berhak mereka. Mereka tidak pernah menghadapi konsekuensi nyata atas tindakan mereka. Setiap kesalahan saya lindungi dengan uang. Setiap keputusan buruk saya aktifkan dengan kemurahan hati.
Saya mengeluarkan buku catatan hukum dan mulai membuat sketsa strategi dalam bentuk diagram alir, seperti saat saya merencanakan proyek konstruksi selama beberapa dekade. Fase 1. Pertahanan hukum. Selesai. Santi telah menghancurkan petisi ketidakmampuan mereka dan menyiapkan serangan balik. Fase 2. Tekanan keuangan. Siap. Saya punya dokumentasi untuk 4,12 miliar rupiah utang sah yang mereka miliki kepada saya. Fase 3. Konsekuensi sosial. Tertunda. Kecanduan media sosial Sari akan menjadi kejatuhannya ketika kebohongannya terungkap secara publik. Fase 4. Realitas ekonomi. Dieksekusi saat siap. Tanpa dukungan saya, gaya hidup buatan mereka akan runtuh. Setiap fase memiliki tujuan yang terukur dan kriteria keberhasilan. Ini bukan balas dendam. Ini akuntabilitas yang belum pernah mereka alami. Saya membuka profil Facebook Sari dan mulai mengambil tangkapan layar secara sistematis. Lini masanya menceritakan kisah kemunafikan yang akan mengejutkan siapa saja yang mempercayai narasi korbannya saat ini. Maret 2024, foto dari liburan di Bali dengan keterangan, menjalani hidup terbaik kami. Diposting pada minggu yang sama mereka meminta uang belanja karena tidak mampu membeli makanan. Juni 2024, Sari memamerkan sepatu seharga 3 juta rupiah, mengeluh tentang orang yang menimbun uang alih-alih menikmati hidup. Diposting selama krisis keuangan yang mereka klaim. Oktober 2024, foto berburu Bima dengan peralatan baru yang mahal, diberi keterangan, perlengkapan baru untuk musim ini. Diposting saat mereka tertinggal dalam pembayaran hipotek. Saya membandingkan postingan-postingan itu dengan permintaan uang mereka, menciptakan garis waktu yang mengekspos kemunafikan mereka. Setiap klaim kemiskinan dibantah oleh bukti pengeluaran berlebihan. Tapi karya Agung Sari adalah jaringan temannya. Puluhan ibu pinggiran kota yang sama berhaknya yang hidup dari drama dan kemarahan. Mereka membagikan postingannya tanpa memeriksa fakta, menambahkan hiasan mereka sendiri pada cerita. Saya selalu tahu ada sesuatu yang salah dengan orang tua itu, tulis temannya, Yuni. Orang kaya sangat egois, tambah Maria. Anak-anak itu pantas mendapat yang lebih baik. Saya mengambil tangkapan layar semuanya, membangun file bukti lengkap tentang kebohongan dan kontradiksi mereka, tapi yang lebih penting, saya mempelajari aturan permainan mereka. Mereka pikir media sosial adalah tentang emosi dan manipulasi. Mereka benar, tapi mereka lupa bahwa setiap posting, setiap komentar, setiap pembagian meninggalkan jejak digital yang bisa dilacak, didokumentasikan, dan digunakan sebagai bukti. Pada pukul 23, saya memiliki 47 tangkapan layar postingan yang kontradiktif, 23 contoh kemunafikan keuangan, dan 15 kebohongan langsung tentang keadaan mereka. Ponsel saya menunjukkan 23 panggilan tak terjawab dari anggota komunitas. Beberapa prihatin, yang lain menuduh, tapi saya tidak menjawab. Belum saatnya. Besok sudah cukup. Biarkan Sari menggali dirinya lebih dalam dulu. Setiap kebohongan yang dia katakan, setiap berlebihan yang dia bagikan, setiap manipulasi yang dia posting adalah amunisi untuk tanggapan akhir saya. Dia pikir dia memenangkan perang untuk opini publik. Yang tidak dia sadari adalah dia menciptakan bukti yang akan menghancurkan kredibilitasnya sepenuhnya. Perangkap hampir siap. Saya hanya perlu dia masuk sedikit lebih dalam. Pusat komunitas berdengung dengan energi tak biasa saat saya tiba untuk rapat asosiasi lingkungan bulanan kami. Sari telah meminta pertemuan ini fokus pada kesadaran tentang pelecehan lansia, perangkap terakhirnya, pikirnya. Tapi saya juga meminta 15 menit untuk mengatasi kesalahpahaman baru-baru ini. Map berlabel riwayat keuangan 1995 hingga 2025 terasa berbobot di tangan saya. Sari telah mengubah bagian depan ruangan menjadi ruang presentasi dramatis. Papan poster menampilkan foto-foto besar lemari dapur kosong, tagihan yang terlambat, dan anak-anak yang tampak sedih. Alat peraganya menceritakan kisah yang akan menggerakkan hati yang simpatik. Terima kasih semua telah datang. Mulai Sari, suaranya gemetar dengan emosi yang sudah dilatih. Saya tidak pernah menyangka harus mengungkap urusan keluarga di depan umum. Tapi saat anak-anak menderita, lebih dari 30 tetangga memenuhi kursi lipat,
Wajah mereka sudah melunak dengan simpati. Sari tahu audiensnya dengan baik. Dia menunjuk ke pajangannya. Foto-foto ini menunjukkan realitas pelecehan finansial terhadap lansia. Sementara ayah mertua saya menimbun 150 miliar rupiah. Anak-anak kami makan sereal untuk makan malam. Listrik kami hampir diputus minggu lalu. Bisikan kemarahan menyebar di antara hadirin. Mengerikan sekali. Anak-anak malang itu. Harus ada yang dilakukan. Saya duduk diam di baris belakang, mencatat, menunggu giliran saya. Saya punya dokumentasi yang membuktikan semuanya. Lanjut Sari, mengangkat kertas-kertas yang tampak resmi. Laporan bank menunjukkan kekayaan berlebihan dia sementara kami berjuang untuk kebutuhan dasar. Rekam medis membuktikan penurunan kondisi mentalnya. Pernyataan saksi dari tetangga yang prihatin. Penampilannya luar biasa. Saat dia selesai, setengah ruangan siap memanggil dinas sosial atas nama saya. Pak Wawan, kata Ibu Ratna, ketua rapat. Sari meminta kami menangani situasi serius ini. Apakah ayah ingin menanggapi? Saya berdiri perlahan, membawa map saya ke podium yang baru saja ditinggalkan Sari. Senyum percaya dirinya menunjukkan dia yakin telah menang. Terima kasih, Ibu Ratna. Saya memang punya beberapa hal untuk dibagikan. Saya membuka map dengan hati-hati. Sari menyebut dokumentasi. Saya bawa catatan keuangan selama 30 tahun. Mari kita periksa fakta sebenarnya. Saya menyebarkan laporan bank di meja pajangan. Ini menunjukkan transfer bulanan 20 juta rupiah kepada Bima Santoso selama 3 tahun terakhir. Itu 720 juta rupiah. Energi ruangan sedikit bergeser. Senyum Sari goyah. Kwitansi ini menunjukkan uang muka rumah Bima dan Sari sebesar 1,5 miliar rupiah yang dibayar dari tabungan saya pada September 2019. Bisikan lagi, tapi berbeda sekarang. Bingung, mempertanyakan. Biaya kuliah, 450 juta rupiah. Biaya hidup selama pendidikan, 350 juta rupiah. Pinjaman darurat pasca kelulusan, 670 juta rupiah. Saya bisa melihat tetangga menghitung di kepala, ekspresi mereka berubah. Total dukungan keuangan yang saya berikan kepada putra dan menantu saya selama 35 tahun, 4,12 miliar rupiah. Hening itu mendalam. Sekarang, Sari menyebut dokumentasi media sosial. Saya menghubungkan laptop saya ke proyektor pusat komunitas. Mari kita lihat beberapa postingan Facebooknya. Foto-foto liburan Sari memenuhi layar. Pantai Bali, restoran mahal, tas belanja desainer. Cap waktu itu menghancurkan. 15 Maret 2024, menjalani hidup terbaik kami di surga. Diposting pada minggu yang sama mereka meminta uang belanja karena tidak mampu membeli makanan. Tawa kaget bergema di ruangan. 8 Juni 2024, Sari memamerkan sepatu seharga 3 juta rupiah, mengeluh tentang orang yang menimbun uang alih-alih menikmati hidup. Diposting selama krisis keuangan yang mereka klaim. Sari berdiri. Postingan itu diambil di luar konteks. Ayah memanipulasi. 27 September 2024, sepeda motor baru Bima dibeli selama periode penganggurannya ketika saya membayar hipotek mereka. Ibu Ratna mengangkat tangan. Sari, kamu bilang minggu lalu bahwa Pak Wawan tidak pernah membantu secara finansial. Kamu bilang dia tidak punya hati. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi kamu menunjukkan foto tas desainer barumu bulan lalu, kata tetangga lain. Bukankah kalian baru merenovasi dapur? Kepanikan Sari terlihat sekarang. Kalian semua memihak dia karena dia punya uang. Tidak, kata saya pelan. Mereka mempertanyakan ceritamu karena tidak cocok dengan bukti. Bima, yang tetap diam selama presentasi, akhirnya berbicara. Sari, mungkin kita harus pergi. Saya belum selesai, bentaknya. Catatan itu bisa dipalsukan. Media sosial bisa diretas. Tapi ruangan telah berbalik. Simpati yang mengalir ke arahnya di awal kini tertuju pada saya.
Tetangga mendekati dengan permintaan maaf yang malu-malu. Pak Wawan, kami menyesal telah mempercayainya. Kami seharusnya bertanya sisi ayah dulu. Kami berutang maaf pada ayah. Saya mengemas materi saya dengan metodis, menerima penyesalan mereka dengan anggun. Kebenaran telah melakukan tugasnya. Saat Sari bergegas menuju pintu keluar, menarik Bima di belakangnya, Ibu Ratna mendekati saya. Pak Wawan, saya pikir ada sesuatu lagi yang perlu ayah tahu tentang apa yang Sari katakan di kota. Saya menoleh dengan minat baru. Rupanya, ini belum selesai. Bima tiba di lokasi konstruksi Senin pagi dan mendapati rekan kerjanya menghindari kontak mata. Obrolan pagi yang biasa mati saat dia mendekat, digantikan oleh keheningan canggung dan pandangan penuh makna. Bosnya, Pak Made, keluar dari trailer kantor dengan papan klip dan ekspresi muram. Bima, kita perlu bicara. Di kantorku. Kursi plastik di trailer berderit saat Bima duduk. Rasa takut mengendap di perutnya seperti beton dingin. Kamu pekerja yang baik, mulai Pak Made. Tapi kita punya masalah. 3 klien menelepon sejak Jumat meminta penugasan kru yang berbeda. Mulut Bima kering. Maksudnya apa? Mereka tidak nyaman dengan drama keluarga. Berita menyebar cepat di kalangan konstruksi dan pertemuan komunitas itu. Pak Made menggelengkan kepala. Klien tidak ingin kontroversi di lokasi kerja mereka. Made, saya bisa menjelaskan. Saya yakin kamu bisa, tapi ini realitasnya. Saya punya bisnis untuk dilindungi. Saya bisa menawarkan cuti tanpa bayar sampai ini reda. Atau... Bima tidak menunggu akhir kalimatnya. Tangan Bima gemetar saat dia menelepon Sari dari tempat parkir. Mereka pada dasarnya memecat saya, katanya saat Sari menjawab. Masalah lingkungan itu menyebar ke lokasi kerja saya. Respons Sari tajam, panik. Bagaimana itu bisa legal? Tidak masalah apakah itu legal. Sudah selesai. Selama perjalanan pulang, Bima merasakan dinding-dinding kehidupan buatan mereka runtuh di sekitarnya. Tanpa pendapatan tetapnya, bagaimana mereka akan mempertahankan gaya hidup yang di Sari? Di rumah, Sari menatap layar ponselnya dengan kengerian yang semakin besar. Dunia media sosialnya runtuh dalam semalam. Permintaan pertemanan ditarik. Obrolan grup dihapus. Pendukung lama kini diam atau terang-terangan kritis. Tidak ada yang membalas teleponku, katanya kepada Bima saat dia masuk pintu. Yuni, Maria, Susan, mereka semua menghindariku. Dia mencoba membuat postingan baru untuk mengontrol narasi, tapi gagal total. Kredibilitasnya hancur. Komunitas telah melihat bukti, menghitung, dan mencapai kesimpulan sendiri. Di toko kelontong sore itu, teman-teman lama menyeberang lorong untuk menghindarinya. Percakapan berhenti saat dia mendekat. Isolasi sosial itu lengkap dan menghancurkan. Kembali ke rumah, Sari menyebarkan tagihan mereka di meja dapur seperti teka-teki suram. Tanpa pendapatan Bima, angkanya tidak masuk akal. Laporan kartu kredit mengungkapkan ketergantungan penuh mereka pada dukungan keuangan saya, uang yang tidak akan pernah datang lagi. Kita tidak bisa bertahan tanpa bantuan ayah. Akunya, kata-kata itu pahit di mulutnya. Kita sudah hidup di luar kemampuan kita selama bertahun-tahun. Bima menatap bukti ketidakbertanggang-angang keuangan mereka. Pembayaran mobil, kartu kredit, hipotek, semuanya dihitung berdasarkan dukungan konsisten saya. Tanpa itu, mereka menghadapi bencana dalam hitungan bulan. Malam itu, keputusasaan membawa mereka ke pintu saya. Ketukan mereka ragu-ragu, tidak pasti. Saat saya membuka pintu, ekspresi saya terukur, tidak terkejut. Kami perlu bicara, kata Sari, mencoba taktik manipulasi lamanya. Saya pikir kami mungkin salah paham beberapa hal. Saya melangkah ke samping untuk membiarkan mereka masuk, tapi bahasa tubuh saya tetap jauh. Mungkin kita bisa menyelesaikan ini, ayah, tambah Bima lemah. Menemukan jalan tengah. Mereka duduk di ruang tamu saya seperti pemohon di hadapan hakim.
Sari mencoba air mata, rasa bersalah, kewajiban keluarga. Bima mencoba ikatan ayah anak dan kenangan bersama. Saya mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab dengan tenang yang menghancurkan. Sari, kamu menyebut saya tidak kompeten secara mental. Kalian mencoba membuat saya dinyatakan tidak mampu mengelola urusan saya sendiri. Kalian berbohong kepada seluruh komunitas tentang karakter saya. Tapi kami bisa membatalkan semua urusan hukum itu, potong Sari. Kami hanya butuh bantuan untuk bangkit kembali. Saya membantu selama 35 tahun. Kalian menanggapi dengan menyebut saya pelit dan pikun. Bima condong ke depan dengan putus asa. Ayah, tolong. Kami keluarga. Tawa saya dingin. Keluarga tidak memalsukan dokumen. Keluarga tidak mencoba mencuri warisan. Keluarga tidak mempermalukan satu sama lain di depan umum. Sari kehilangan ketenangan sepenuhnya. Kami akan kehilangan segalanya. Kalian seharusnya memikirkan itu sebelum memutuskan saya terlalu tua dan tidak berguna untuk pantas mendapatkan uang saya sendiri. Protes mereka semakin panik. Janji mereka semakin putus asa. Tapi saya tetap tidak tergoyahkan. Akhirnya, saya berdiri. Waktu untuk menyelesaikan sudah lewat. Kalian membuat pilihan kalian saat Natal. Saat mereka mencapai mobil, Sari berbalik sekali lagi. Ini belum selesai, Pak Wawan. Kami tahu dari mana uang itu berasal. Kami tahu seperti apa ayah sebenarnya. Dari jendela saya menonton mereka pergi. Lalu saya meraih ponsel dan menggulir ke firma hukum Hartono dan rekan. Jari saya melayang di atas tombol panggil sebentar saja. 7 hari telah berlalu sejak ancaman perpisahan Sari, dan saya duduk di hadapan Santi Hartono meninjau map tebal bertanda Santoso versus Santoso, tindakan pemulihan keuangan. Wawan, ini kasus pemulihan utang paling terdokumentasi dengan baik yang pernah saya lihat, kata Santi, menyebarkan catatan keuangan di meja konferensi. 30 tahun pencatatan teliti. Saya menghabiskan seminggu mengumpulkan semuanya, setiap perjanjian pinjaman, setiap surat promes, setiap tanda tangan saksi. Latar belakang teknik saya sangat membantu. Saya mendokumentasikan ketergantungan keuangan mereka dengan presisi ilmiah. Dasar hukumnya sangat kuat, lanjut Santi. Ini bukan hadiah. Ini pinjaman terstruktur dengan syarat pembayaran yang jelas. Putramu menandatangani pengakuan untuk setiap transfer besar. Angkanya mengejutkan. Jumlah pokok 2,8 miliar rupiah dalam pinjaman terdokumentasi selama 15 tahun. Bunga dengan suku bunga pinjaman pribadi standar 1,47 miliar rupiah. Total utang 4,27 miliar rupiah. Mereka menantang kompetensi mentalmu, kata Santi, mengatur kertas-kertas. Sekarang mereka menghadapi konsekuensi dari keputusan itu. Tidak ada hakim yang akan menyebut ini pelecehan setelah apa yang mereka coba. Saya mengangguk, merasakan kepuasan dari rencana yang dieksekusi dengan baik. Mereka menginginkan uang saya. Sekarang mereka bisa membayar apa yang sudah mereka terima. Dokumen hukum disiapkan dengan efisiensi yang kejam. Tuntutan pembayaran segera dalam huruf tebal. Perintah penyitaan aset untuk rumah dan kendaraan mereka. Ultimatum 30 hari sebelum proses kebangkrutan paksa. Petugas pengadilan akan mengantarkan ini sebelum pukul 14, kata Santi. Malam ini mereka akan sepenuhnya memahami posisi mereka. Di rumah mereka, Sari sedang menyortir tagihan yang belum dibayar ketika bel pintu berbunyi. Papan klip pria berseragam itu tampak sangat familiar. Sari Santoso, dokumen hukum memerlukan tanda tangan Anda. Tangannya gemetar saat menandatangani. Bima muncul di belakangnya saat dia membuka amplop. 4,27 miliar rupiah. Suara Sari pecah pada jumlah itu. Bima meraih kertas-kertas itu, memindai dengan cepat istilah hukum yang hampir tidak dia pahami. Ayah menyimpan catatan semuanya. Setiap pinjaman, setiap pembayaran, setiap janji untuk membayar kembali. Mereka menghubungi 3 pengacara berbeda sore itu.
Setiap konsultasi mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Ini tampaknya surat promes yang sah, jelas pengacara mereka. Dokumentasinya luas. Perhitungan bunga standar. Ayahmu punya dasar hukum untuk menagih. Sari mondar-mandir di ruang tamu mereka dengan panik. Dia merencanakan ini sejak awal. Setiap rupiah yang dia berikan adalah perangkap. Tidak, kata Bima pelan, akhirnya mengerti. Setiap rupiah adalah ujian. Kita gagal. Ekuitas rumah mereka hampir tidak menutupi setengah utang. Mobil mereka bernilai mungkin 300 juta rupiah secara total. Barang-barang desainer Sari tidak bisa mengurangi sisa saldo. Pengacara kebangkrutan blak-blakan. Kalian punya 30 hari untuk bernegosiasi atau menghadapi likuidasi aset paksa. Ayah kalian memegang semua keunggulan. Malam itu, saya duduk di ruang kerja meninjau penyelesaian rencana strategis saya. Santi menelepon dengan pembaruan. Dokumen dikirim dengan sukses. Pengacara mereka sudah menghubungi untuk menanyakan kemungkinan negosiasi. Saya bersandar di kursi, memikirkan kata-kata terakhir Wulan sebelum dia meninggal. Jaga Bima, tapi jangan lupa hidup untuk dirimu sendiri. Selama 35 tahun, saya melupakan bagian kedua itu. Saya telah mengaktifkan rasa berhak mereka, mendanai ketidakbersyukuran mereka, dan menerima ketidakhormatan mereka. Tidak lagi. Ponsel saya berdering pukul 18. ID penelepon menunjukkan nama Bima. Saya menatap layar selama 3 dering, mengingat makan malam Natal, mengingat rencana tengah malam mereka, mengingat kebohongan Sari kepada komunitas kami. Saya meletakkan ponsel tanpa menjawab. Itu berhenti berdering, lalu segera mulai lagi. Kali ini, saya mematikan ponsel sepenuhnya. Di luar jendela saya, musim dingin memberi jalan kepada musim semi awal. Pertumbuhan baru sedang datang. Tapi beberapa kayu mati harus dibersihkan dulu. Mereka menyebut saya pikun, tidak kompeten, egois. Mereka mencoba mencuri kemerdekaan saya, martabat saya, reputasi saya. Sekarang mereka belajar harga dari meremehkan pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan dan segalanya untuk dibuktikan. Proyek teknik selesai. Setiap perhitungan telah benar. Hari hangat pertama di akhir musim dingin menemukan saya di taman, menanam umbi musim semi awal yang tidak akan mekar sampai tahun depan. Beberapa hal yang saya pelajari membutuhkan kesabaran dan waktu yang tepat. Suara pintu mobil dibanting menghancurkan sore yang damai. Langkah agresif Sari melintasi halaman saya memberitahu saya bahwa dia telah mencapai ujung tali. Kita perlu menyelesaikan ini sekarang, katanya. Bima mengikuti di belakangnya dengan map yang dipegang erat di dadanya. Saya terus menanam, tidak menoleh. Selamat sore, Sari. Bima, jangan main-main dengan kami, Pak Wawan. 4 miliar rupiah. Ayah mencoba menghancurkan kami. Saya berdiri perlahan, menyapu tanah dari tangan. Saya mencoba menagih utang yang sudah kalian miliki selama bertahun-tahun. Sari mendorong kertas-kertas ke arah saya. Beberapa di antaranya adalah hadiah. Ayah sendiri yang bilang. Saya melirik dokumen mereka, yang disusun tergesa-gesa, tidak terorganisir. Kapan saya bilang itu? Hadiah Natal, uang ulang tahun, bantuan belanjaan didokumentasikan sebagai pinjaman dengan tanda tangan suamimu. Mau lihat surat promes aslinya? Bima melangkah maju. Suaranya putus asa. Ayah, pikirkan Rina dan Jaka. Cucu-cucumu akan kehilangan rumah. Saya sudah memikirkan mereka selama bertahun-tahun. Itu sebabnya saya mendokumentasikan semuanya. Saya menatap matanya langsung. Saya merencanakan kemungkinan kalian menjadi tidak tahu terima kasih. Wajah Sari memelintir dengan kemarahan. Ayah merencanakan ini sejak awal. Saya merencanakan akuntabilitas. Saya berharap itu tidak pernah diperlukan. Bahu Bima merosot. Sari, kita harus berhenti. Ini tidak berhasil. Jangan berani menyerah sekarang, bentaknya.
Tapi sesuatu telah berubah di ekspresi Bima. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia melihat situasi dengan jelas. Ayah, kami salah. Benar-benar salah tentang segalanya. Sari berbalik kepadanya. Bima, apa yang kamu lakukan? Saya meminta maaf kepada ayah saya karena telah menganggapnya sebagai hal yang biasa selama 30 tahun. Suara Bima pecah. Saya menyadari bahwa kamu telah memanipulasi kami berdua. Saya berjuang untuk keluarga kita. Kamu berjuang untuk uang. Ada perbedaan. Saya menyaksikan putra saya menegaskan dirinya melawan istrinya untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka. Momen itu terasa memilukan sekaligus penuh harapan. Bima, saya menawarkan pilihan, kata saya pelan. Terima tanggung jawab atas apa yang kamu utang dan buat rencana pembayaran, atau hadapi kebangkrutan bersama Sari. Tapi uang gratis berhenti hari ini. Mata Sari menyala dengan kemarahan. Pilih, Bima, dia atau saya. Bima menatap di antara kami. Istrinya selama 10 tahun dan ayah yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Keputusan itu memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Tapi saat itu datang, itu jelas. Saya memilih apa yang benar. Akhirnya, jeritan kemarahan Sari mungkin terdengar hingga 3 blok jauhnya. Baiklah, hancurkan satu sama lain. Saya tidak akan jadi pelayanmu, Bima, dan saya tidak akan melihatmu merendah padanya. Dia bergegas ke mobil mereka, melemparkan mapnya ke tanah. Kertas-kertas berserakan di halaman saya seperti daun yang gugur. Jika kamu tidak ada di mobil itu dalam 30 detik, jangan repot-repot pulang. Bima menonton mesinnya menyala. Ban mobilnya mencicit saat dia mundur dari jalan masuk saya. Dia tidak bergerak untuk mengikuti. Dia akan kembali, katanya pelan. Mungkin. Pertanyaannya adalah apakah kamu akan menerimanya kembali. Dia berlutut di samping saya, mengambil salah satu umbi musim semi. Bisa saya bantu menanam? Saya menyerahkan sekop kecil. Ini tidak akan mekar sampai musim semi depan. Beberapa hal perlu waktu untuk tumbuh dengan baik. Kami bekerja dalam keheningan yang nyaman saat matahari mulai terbenam. Putra saya benar-benar hadir untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, belajar menanam benih yang membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Ayah, katanya akhirnya, saya tidak tahu bagaimana meminta maaf atas 35 tahun keegoisan. Mulai dari hari ini, buat pilihan berbeda ke depannya. Utang itu, saya akan membayar setiap sen. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Saya tahu kamu akan melakukannya. Itu sebabnya kamu di sini menanam bunga, bukan pergi bersama Sari. Cahaya jam emas membuat segalanya tampak mungkin lagi. Seorang ayah dan putra bekerja bersama, akhirnya memahami apa arti keluarga sebenarnya. Umbi-umbi ini, kata Bima, menepuk tanah di sekitar yang terakhir. Mereka benar-benar tidak akan mekar sampai tahun depan. Musim semi depan, hal-hal terbaik layak untuk ditunggu. Dia mengangguk, memahami makna yang lebih dalam. Beberapa hubungan, seperti beberapa tanaman, perlu mati kembali ke akar sebelum bisa tumbuh dengan baik lagi. Saat kegelapan menyelimuti taman saya menatap barisan umbi yang ditanam rapi dan merasakan sesuatu yang belum saya alami selama bertahun-tahun. Harapan untuk masa depan. Cinta keluarga sejati membutuhkan rasa hormat, bukan hanya kewajiban. Itu menuntut akuntabilitas, bukan hanya pengampunan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya memiliki keduanya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.